Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin, pendengar setia Mujahidin FM rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita nikmatnya. Kita diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki menuju masjid, melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih mempelajari kitab Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, Tibyan tentang adab para pengusung Al-Quran. Kita akan belajar tentang adab muallimil Quran wa muta'allimi, tentang adab muallim, guru yang mengajar Quran, dan murid yang belajar Al-Quran. Adab muallimil Quran wa muta'allimi, adab guru yang mengajar dan murid yang belajar Al-Quran. Sekali lagi kita menjelaskan bahwa kitab ini bicara tentang adab yang merupakan salah satu di antara pelajaran penting dalam kehidupan dalam segala hal. Di antaranya adalah bagaimana adab kita terhadap Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita akan pelajari adalah adab guru dan adab murid ketika belajar Al-Quran. Disebutkan dalam kitab ini, awal ma yanbaghi lil muqri wal qari an yaqsida bidzalika ridallahi ta'ala. Yang paling pertama yang harus diperhatikan oleh guru yang mengajar dan oleh murid yang belajar Al-Quran adalah betul-betul mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikhlaskan diri kepadanya. Oleh karena itulah yang paling pertama, apapun pekerjaan kita, apalagi yang kita lakukan adalah mengajar dan belajar kitab yang paling mulia, maka kita harus mengikhlaskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama dari adab dalam kita ingin mengajar dan ketika kita ingin belajar Al-Quran. Kemudian berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini yang paling penting sekali, ya. Yang paling penting sekali, baik kita yang mengajar, baik kita yang belajar Al-Quran, karena mengajar dan belajar Al-Quran adalah bentuk taqarrub kita kepada Allah, bentuk kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai ketika mengajar dan ketika belajar Al-Quran itu masuk niat kita untuk dunia, masuk niat kita untuk dunia, karena ini sangat merugikan kita, baik yang mengajar maupun yang belajar. Maka betul-betul kita ingin bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ruwina 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala innama yahfazur rajulu
ala qadri niyatih. Sesungguhnya seseorang itu menghafal sesuai dengan kadar niatnya. Ini dari Ibnu Abbas yang merupakan sumber paling otentik di antara sumber paling otentik menerima Al-Quran. Ini adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan innama yahfazur rajul ala qadri niyyatih. Sungguhnya seseorang itu menghafal berdasarkan kadar niatnya. Nah, dari sini bisa dipahami bahwa orang yang menghafal dengan niat yang terbaik, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, biasanya dialah yang paling mudah untuk dapat hafalannya paling baik, kemudian nanti perilakunya menjadi orang yang paling baik, kemudian dalam tindak tanduknya, dalam sepak terjangnya dalam kehidupan, betul-betul Al-Quran itu mendarah daging dalam kehidupannya. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Abbas, innama yahfazur rajulu ala qadri niyyatih. Sesungguhnya orang menghafal itu berdasarkan kadar daripada niatnya. Sebesar apa kadar keikhlasannya, begitulah nanti kadar dia mendapatkannya. Baik hafalannya, baik pribadinya, bagaimana Al-Quran bisa mensibroh, mencelup kepribadiannya, betul-betul berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Nah, ini pentingnya niat dari awal ketika kita ingin belajar dan ketika kita ingin mengajar. Bagi guru juga harus betul-betul niat ini kita pentingkan. Mudah-mudahan dengan niat tulus kita itu akan berimbas pada murid kita juga yang akan ikhlas di dalam menggali ilmu-ilmu tentang Al-Quran itu. Kemudian selanjutnya Imam An-Nawawi menjelaskan banyak sekali tentang masalah apa yang dimaksud dengan ikhlas itu. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Sini cukup panjang penjelasannya, tapi yang paling utama yang ingin disampaikan oleh beliau dalam memulai kita ingin mengajar atau kita ingin belajar adalah ikhlaskan niat kita betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara berikutnya dijelaskan di sini, waruwina an Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala qala al-ikhlasu ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in akhar min tasannu' li makhluqin aw iktisabi mahmadatin 'inda an-nas aw mahabbati madhin min al-khalqi aw ma'nan minal ma'ani siwa at-taqarrub ila Allah ta'ala. Nah, itu diantara makna daripada ikhlas yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullah, dan beliau paling pertama mengutip pendapat ini karena ini diantara pendapat yang cukup mewakili seluruh makna daripada ikhlas, yaitu al-ikhlas ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi. Ikhlas adalah mengesahkan al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, yaitu dengan cara niat yang betul-betul hanya karena Allah di dalam melaksanakan ketaatan. Jadi betul-betul ifradu al-haqqi fit ta'ati bil qasdi. Ketika kita melakukan ketaatan, kita hanya mengkhususkan niat kita hanya karena al-haq tabaraka wa ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maksudnya adalah wa huwa an yurida bi ta'atihi taqarrub ila Allah ta'ala. Maksud daripada
mengesahkan Allah dalam niat melakukan perbuatan taat adalah keinginannya ketika melakukan ketaatan hanya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, duna syai'in akhar, tanpa dimasuki oleh apapun niat-niat lainnya. Min tasannu' li makhluk. Di antaranya adalah tasannu' li makhluk. Tasannu' ini artinya waktu ngajar, waktu belajar itu hanya ingin melakukan sesuatu itu karena makhluk. Ingin melakukan sesuatu karena makhluk. Tasannu' ini dibuat-buatlah. Arti bahasanya dari kata sona'a, tasannu' itu dibuat-buat untuk makhluk. Dia mau mengajar atau dia mau belajar itu untuk tasannu' li makhluk, supaya makhluk itu menganggap dia memiliki sesuatu yang hebat. Itu namanya tasannu', dibuat-buat, baik ketika dia melantunkannya, baik ketika dia membacakannya pada saat sholat dan sebagainya, nanti dibilang oleh manusia memiliki sesuatu yang istimewa. Kemudian au iktisabi mahmadatin indan nas, atau ingin mendapatkan pujian dari manusia, au mahabbati madhin minal khalqi, atau cinta pujian dari manusia, au makna min ma'ani suat taqarrub ilallahi ta'ala, atau berbagai makna lain selain taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang tidak gampang, ya, sangat-sangat berat, karena ini amal hati, dan amal hati itu mudah sekali, rentan sekali dimasuki oleh niat-niat tumpangan. Ada tumpangan-tumpangan niat yang kadang-kadang merusak niat utama. Nah, oleh karena itulah menjaga niat seperti ini menjadi sangat penting untuk terus dijaga, terus diperhatikan, sehingga betul-betul Al-Quran yang kita pelajari atau yang kita ajarkan itu betul-betul menyatu dalam diri kita dan kepada orang-orang yang belajar dengan kita, atau kita yang ingin belajar dari orang lain. Kemudian wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu taala, al-ikhlasu istiwa'u af'alil ibadi bil zahiri wal batin. Ikhlas itu adalah samanya perbuatan hamba, baik itu ketika tampil atau tak kelihatan. Itu kira-kira makna ikhlas adalah kalau kita melakukan sendiri begini, tapi kalau melakukan bersama begini, kalau jadi imam bacaannya panjang-panjang, kalau sholat sendiri malah yang paling pendek-pendek. Nah, itu kayak gitu umpamanya, supaya dibilang bacaannya, hafalannya banyak dan bagus. Nah, itu enggak disebutkan oleh Hudzaifah al-Mar'ashi bahwa ikhlas itu adalah samanya perbuatan seseorang, baik ketika dia tampil bersama dilihat oleh orang, atau dia dalam keadaan sendiri itu sama. Bahkan dia berusaha untuk menjaga diri ketika sendiri, dia seperti itu juga ngajinya, ketika dia di hadapan orang juga seperti itu keindahannya. Nah, jadi ini juga salah satu indikator makna daripada ikhlas yang tentunya memang harus kita perjuangkan dalam meraihnya. Kemudian wa an Zinnun rahimahullahu taala qala salasun min alamatil ikhlas. Zinnun rahimahullah mengatakan ada 3 perkara yang menjadi alamat daripada ikhlas. Jadi untuk mendefinisikan ikhlas itu susah, tapi ikhlas itu bisa dilihat dari alamatnya, dari indikator-indikatornya. Yang pertama adalah istiwa'ul madhi wal dhammi minal ammah. Samanya antara pujian dan celaan dari orang-orang umum. Artinya ketika dia
mendapatkan pujian, ketika dia mendapatkan celaan dari orang, tidak berubah niatnya untuk membaca sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan. Jadi dia tidak terpengaruh oleh pujian, dia tidak terpengaruh oleh celaan. Kemudian yang kedua, nisyanu ru'yatil amal fil a'mal, melupakan untuk melihat amal yang dilakukan itu, seolah-olah sudahlah berlalu saja, dilupakan amalnya, nggak usah dihitung-hitung, ya, nggak usah dihitung-hitung bahwa hari ini saya sudah melakukan banyak hal, lalu akhirnya menjadi kita bangga melakukannya meskipun kita tetap bahagia dalam hati kita mendapatkannya. Tapi jangan kita anggap udah cukup, hari ini sudah sekian banyak amal saya, lalu kita akhirnya mencukupkan diri dan menganggap banyak apa yang sudah kita lakukan, yaitu bisa melupakan amal dalam sekian amal yang ada, sehingga kita tidak menghitung-hitung amal berikutnya. Waqtida sawabil amal fil akhirah, dan mengharapkan pahalanya nanti untuk akhirat saja, mengharapkan pahalanya untuk akhirat saja. Hadirin rahimakumullah, ini diantara makna ikhlas, dan kita baru belajar hari ini tentang adab yang pertama, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Pengaruh daripada ikhlas ini sangat luar biasa dalam segala hal. Ikhlas inilah yang akan membuat segala sesuatu akan merubah kita. Kita bisa bayangkan umpamanya, yang paling terasa umpamanya ikhlas itu adalah pada saat kita puasa. Kalau kita tidak puasa, tengah hari kayak gini, tidak makan, itu sudah luar biasa rasa laparnya, ya. Tapi kalau kita dari awal, dari pagi sebelum subuh kita niat puasa dan kita akhirnya berpuasa, siang ini biasa-biasa saja, ya, menjadi biasa-biasa saja. Kita itu tidak makan itu menjadi ringan. Kemudian tidak makan gara-gara tidak puasa, bisa sakit mah atau bisa sakit yang lain. Ya, kalau nggak makan nggak berat-berat begitu. Tapi dengan puasa malah menjadi sehat. Padahal sama-sama tidak makan. Tapi dengan niat itu luar biasa. Metabolisme tubuh kita itu menjadi diubah kembali, setting ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat itu. Ya, disetting ulang programnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu niat ini menjadi sangat penting dalam segala hal amal kita, sehingga perbuatan kita nanti akan betul-betul mendapatkan power sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kalau berniat karena Allah. Sebab itu ketika belajar Al-Qur'an, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul Al-Qur'an akan memandu hidupnya, dan kita akan mengajarkan kepada orang, memiliki kekuatan pada murid kita. Murid yang belajar akan memiliki kekuatan juga untuk mengamalkan apa yang kita ajarkan. Nah, ini ikhlas menjadi sangat penting. Mudah-mudahan kita bersama minta kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk senantiasa bisa menjaga niat dalam segala amal lillahi ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.